Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Dan tema pembelajaran hari ini adalah memahami arti kata sudah selesai. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah setiap anak-anak Tuhan di seluruh dunia sedang merayakan daripada Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, berkorban untuk menyelamatkan, untuk mengampuni dosa umat manusia. Sebelum kita memahami, mengerti arti kata sudah selesai, saudara, kita akan belajar terlebih dahulu di dalam Kejadian, awal daripada penciptaan, bahwa langit, bumi, dan segala isinya, bahkan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk ada di Taman Eden menikmati ciptaan Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah supaya Adam berkuasa menaklukkan semua ciptaan itu. Dan tentu Tuhan memiliki hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu harmonis antara Tuhan dengan Adam pada waktu itu. Karena manusia belum jatuh di dalam dosa. Tetapi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, Tuhan memberikan sebuah perintah atau ketetapan kepada Adam untuk tidak makan buah yang ada di tengah taman yang mengandung hal yang baik maupun yang jahat itu. Apabila Adam melanggar perintah Tuhan ini, maka Adam akan binasa. Di sini kita memahami arti kematian yang secara jasmani dan kematian secara rohani. Kematian jasmani sangat jelas, manusia ada batas umurnya dan akhirnya akan kembali ke debu tanah itu. Tetapi secara rohani, manusia terputus hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Itu tidak bisa lagi terjalin karena manusia sudah jatuh di dalam dosa berdasarkan Kejadian pasal 3. Karena Allah adalah kudus, tidak mungkin bersatu dengan manusia ciptaan yang sudah melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi kita melihat kasih Allah yang begitu ajaib, kasih Allah yang begitu luar biasa. Manusia ciptaannya, tetapi Tuhan sangat mengasihinya. Tuhan tidak mau bahwa manusia terus ada di dalam kebinasaan. Tetapi hukum Allah, karena Allah adalah adil, tentu ketetapan di dalam Kejadian 2 ayat 17 harus dinyatakan bahwa manusia harus dihukum karena pelanggarannya. Tetapi karakter Allah adalah karakter yang lain, adalah yang kasih. Dia tidak mau ciptaannya itu ada di dalam kebinasaan. Sehingga di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kata sudah selesai, di sini kita bicara tentang karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, di mana di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dengan ayatnya yang ketiga menerangkan bahwa Tuhan itu adalah firman yang bersama-sama dengan Allah pada waktu awalnya. Tetapi firman itu telah menjadi daging. Firman itu yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah diperintahkan oleh Bapa di surga turun ke dunia menjadi Allah yang terbatas, yaitu Allah yang menjadi manusia. Kita memahami Tuhan Yesus 100% manusia, tetapi juga 100% adalah Allah. Dan Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia ini membawa tugas misi penyelamatan. Dan misi penyelamatan itu telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan ketika Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, ketika Tuhan Yesus di detik-detik terakhir mau menghembuskan nafas terakhirnya, Dia berkata, sudah selesai. Mungkin bagi orang-orang
Farisi, orang-orang Saduki, imam-imam, ahli-ahli Taurat yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Kematian Yesus adalah sebuah kekalahan, tetapi justru kematian Tuhan Yesus ketika dia berkata sudah selesai, disinilah awal sebuah kemenangan, karena Tuhan Yesus telah menyelesaikan misi sampai detik-detik terakhir. Tuhan Yesus mengerjakan misinya karena cintanya kepada saya dan saudara, supaya di dalam namanya ada pengampunan dosa, supaya di dalam namanya ada pembenaran, supaya di dalam namanya ada kepastian keselamatan, supaya manusia bisa masuk di dalam kerajaan surga, saudara. Jadi makna kata sudah selesai, di sini kita bicara tentang kasih setia Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, di mana Dia telah menyelesaikan misinya di dalam penderitaan yang begitu sangat. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya diberikan mahkota duri, lambungnya ditusuk. Dia pernah diludahi, dia pernah bergumul di taman Getsemani, dia diolok-olok. Semuanya itu dilakukan karena cintanya kepada saya dan saudara-saudari sekalian. Jadi sangat jelas kata sudah selesai bicara tentang pemulihan kembali antara manusia ciptaan yang telah rusak, yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dengan kata sudah selesai itu, karyanya telah dilakukan untuk selama-lamanya, supaya orang yang percaya kepada namanya mendapatkan pengampunan dosa, supaya orang yang percaya kepada Dia mendapatkan jaminan kepastian keselamatan itu. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 4 berkata, ketika kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, maka tersedia rumah Bapa yang istimewa bagi setiap anak-anak Tuhan, di mana setiap anak-anak Tuhan ketika mengakhiri hidupnya, dia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga itu. Saudara, di dalam kita menghayati Jumat Agung ini, mari kita memahami dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya kepada saya dan saudara. Tentu Tuhan mau kalau kita sudah mendapatkan kepastian keselamatan, ketika Tuhan masih mengizinkan kita menarik nafas kehidupan ini untuk senantiasa hidup kita diberikan kepada Dia. Dan perenungan firman Tuhan ayat yang terakhir, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, bahasa Yunaninya adalah tetelestai, berarti karya Tuhan Yesus itu sempurna adanya. Kita sudah dibayar dan Tuhan mau untuk setiap ciptaannya yang percaya kepada Dia, yang sudah ditebus. Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita selama masih ada napas hidup kita. Mari saudara-saudari sekalian, kita benar-benar memuliakan Tuhan. Pikiran yang benar, perkataan yang benar, tindakan yang benar, dan senantiasa beriman dan bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan telah memberikan talenta-talenta itu. Mari jangan kubur talenta yang diberi Tuhan. Mari kita maksimalkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita untuk senantiasa di dalam mengikut Tuhan dengan waktu yang masih ada. Mari kita berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus dan untuk menyenangkan Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini, kita memiliki keyakinan dan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita telah melakukan bagian kita ketika kita menjalani hidup ini untuk senantiasa memuliakan Allah. Kiranya perenungan firman Tuhan hari ini dengan tema memahami arti kata sudah selesai membuat saudara dan saya semakin cinta kepada Tuhan Yesus, karena pengorbanannya begitu mahal bagi saya dan saudara, sehingga kita tidak main-main lagi menggunakan waktu yang ada, tetapi kita memiliki komitmen untuk senantiasa memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat
dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.